Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab matan dari Ushulus Salasah atau Salasatul Usul. Kemarin kita sudah memberikan muqaddimah dari kitab karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kitab ini asalnya sebuah risalah, sebuah surat yang dilayangkan oleh Syekh kepada orang-orang yang hendak mendapatkan nasihat, tetapi kemudian menjadi sebuah kutaib, buku kecil yang kemudian disyarah banyak para ulama. Makanya kemudian menjadi sebuah kitab yang kita kenal dengan Salasatul Usul atau Usul As-Salasah. Baik, kita baca dan kita terangkan secara singkat saja, karena yang penting antum ini menghafal sebenarnya. Karena kalau dijelaskan secara rinci pun boleh jadi mungkin kurang paham. Jadi kita akan menjelaskan hal-hal yang penting saja dari keterangan yang kita nukilkan dari para ulama. Baik, kita baca kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatud dinil islami bil adillati. Al-mas'alatu tsaniyatu al-amalu bihi. Al-mas'alatu tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Al-mas'alatu rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Wa dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Qala, berkata al-muallif pengarang Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Sebuah adab bagi thalabul ilmi adalah mendoakan siapapun yang berjasa dalam kehidupan kita. Entah mendoakan orang tua, guru-guru, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Makanya setiap penulisan di dalam kitab-kitab para ulama selalu dicantumkan kalimat rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati yang mengarangnya, karena kebetulan yang mengarangnya sudah meninggal. Tapi kalau pengarangnya masih hidup, maka doa yang tepat adalah hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Jadi seorang thalabul ilmi harus seperti itu, mendoakan guru-gurunya karena mereka berjasa kepada antum, mendoakan orang tuanya karena orang tua juga sangat berjasa kepada kita, ataupun kitab-kitab para ulama yang kita baca
mereka berjasa sudah menulis sehingga kita membacanya. Maka kita doakan pengarang dengan doa rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian pengarang mengatakan i'lam, ketahuilah. I'lam ini fi'lul amr, kata kerja bentuk perintah. Maknanya Syekh ingin mengatakan kepada kita bahwa kalimat yang sesudahnya ini bukan perkara enteng, tapi perkara penting. Jadi kalimat i'lam itu litanbih, supaya orang yang mendengar setelahnya itu fokus, kira-kira apa bahasa yang akan diucapkan setelahnya. Dan kebiasaan memang beliau kalau mengarang kitab selalu dimulai dengan kalimat i'lam, supaya yang belajar itu betul-betul memperhatikan. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Di sini kelembutan pengarang mendoakan kita semuanya yang mempelajari buku ini. Bagaimana Syekh mendoakan kita, maka kita pun doakan beliau. Dan ini bentuk kelembutan pengarang, bahwa sebelum dia mengucapkan sesuatu atau menuliskan sesuatu, beliau mendoakan kepada kita yang membacanya. Annahu yajibu alaina, sesungguhnya kewajiban atas kita. Kalimat wajib artinya kalau ditinggalkan berdosa dan kalau dilakukan berpahala. Itulah kalimat wajib. Karena yang akan dipelajari ini adalah kewajiban bagi seorang muslim harus mengetahuinya. Karena ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, memang wajib bagi setiap individu untuk belajar dan mengetahuinya. Seperti tauhid, ini wajib individu namanya. Kita ini belajar tauhid, ini wajib hukumnya. Kemudian juga wudu, salat, itu juga wajib. Kemudian juga ilmu tentang puasa, dan begitu seterusnya. Jadi ada ilmu-ilmu itu yang sifatnya fardu ain. Tapi di sana ada ilmu itu yang kalau dipelajari hukumnya fardu kifayah saja. Kalau sudah ada yang mengetahui berarti gugur ke yang lainnya. Seperti mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu mustalahul hadis, mempelajari ilmu usul fiqh, mempelajari ilmu usul tafsir. Kalau sudah ada yang tahu berarti gugur kepada yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang mempelajarinya maka semua dosa. Itu disebut fardu kifayah namanya. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang sifatnya fardu ain, wajib setiap kita ini mempelajarinya seperti tauhid, salat dan yang semacamnya. Ada ilmu itu yang sifatnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengetahui berarti gugur bagi yang lain. Lah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan di sini bahwa ilmu yang kita akan pelajari ini wajib, wajib ain. Karena bicara soal tauhid, yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, wajib mempelajari 4 masalah. Apa itu? Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-ilmu, ilmu. Dan yang dimaksud ilmu di sini kata beliau, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud ilmu di sini artinya adalah mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, kemudian mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Taib, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang memaknai ilmu itu adalah ma'rifatul haqqi bil barahin, mengenal kebenaran dengan dalil-dalilnya.
Karena kalau seandainya seseorang itu mempelajari kebenaran tetapi kita payah dengan dalil, kita tidak bisa berdalil. Yang dipelajari itu sebuah kebenaran tetapi kita lemah dalam berdalil, bisa saja kemudian timbul keraguan-raguan ketika kita berdebat dengan orang karena dia kurang kokoh tuh dalilnya. Tapi kalau seandainya kita kokoh dalam berdalil, maka akan menimbulkan keyakinan bahwa yang kita pelajari ini sebuah kebenaran. Lah orang yang kemudian mempelajari kebenaran, kemudian dia mempelajari dalil-dalilnya secara detail, baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka itulah yang disebut dengan ilmu, itulah pengetahuan. Betul-betul diyakini ilmu itu. Lah di antara yang disebutkan oleh pengarang di sini, ilmu yang kita akan pelajari itu 3 macam. Pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara melihat ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu ya alam semesta di sekitar kita. Kita lihat gunung, kita lihat langit, kita lihat bumi, kita lihat laut, kita lihat hutan. Maka itu bisa menumbuhkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Abu Hanifah ini pernah berdebat dengan seorang ateis. Ateis ini orang yang tidak yakin adanya Tuhan. Itulah ateis. Jadi Abu Hanifah ini satu hari diundang oleh seorang gubernur yang akan menengahi perdebatan antara orang ateis dengan Abu Hanifah. Tetapi tempat yang sudah disediakan dan waktu yang sudah ditentukan, rupanya Abu Hanifah telat datang. Mungkin yang awalnya janjian pagi, tiba-tiba kemudian sampai kepada gelanggang perdebatan itu siang. Jadi kata orang ateis ini, ya imam, engkau ini imam, kenapa engkau telat? Kau tidak ada amanah. Kita sudah janji berdebat pagi hari, kenapa engkau datang siang hari? Maka Abu Hanifah mengatakan begini, perjalananku dari rumah menuju tempat ini harus menyeberangi sungai. Tetapi sebelum saya menyeberangi sungai, tiba-tiba saya melihat ada pohon yang sangat besar sekali. Tiba-tiba pohon itu tumbang sendiri, kemudian terpotong-potong sendiri, kemudian terserut sendiri, kemudian terangkai menjadi sebuah perahu sendiri. Kemudian aku naik di perahunya, tiba-tiba jalan sendiri. Sampailah aku telat sampai di sini. Kata orang ateis, sudah telat, dusta lagi kau, katanya. Sebenarnya Abu Hanifah dengan mempermisalkan pohon dari mulai tumbang sampai menjadi perahu, itu sudah membantah keyakinan orang ateis, kan? Karena orang ateis ini mengatakan, dusta kau Abu Hanifah. Tidak mungkin pohon itu tumbang sendiri, pasti ada yang menumbangkan. Tidak mungkin terpotong-potong sendiri, pasti ada yang potong. Tidak mungkin terserut sendiri, pasti ada yang nyerut. Tidak mungkin terangkai jadi perahu kecuali ada yang merangkai. Tidak mungkin mengantarkan engkau kemari kecuali ada nahkoda yang mengantarkan. Sebenarnya Abu Hanifah tidak perlu jawab. Orang ateis itu kan mengingkari adanya Tuhan. Kalau yang kecil saja pohon tidak mungkin tumbang kecuali ada yang menumbangkan, sampai membuat perahu kecuali ada yang membuatnya. Macam mana alam semesta ini? Masa alam semesta langit ujung-ujung ada, bumi tiba-tiba ada, hutan tiba-tiba ada, bintang-bintang tiba-tiba ada? Kan mustahil. Pasti ada yang menciptakan tuh. Kalau pohon yang tumbang saja mustahil tumbang sendiri.
Pasti ada yang menumbangkan. Macam mana pula langit yang besar tidak ada yang menciptakan, itu mustahil. Dari sini kita tahu bahwa Abu Hanifah sedang mengajarkan kepada kita sebuah ilmu, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara apa? Melihat ayat-ayat kauniyah. Bahwa ketika kita melihat ke langit itu ada yang menciptakan langit. Karena langit itu berbentuk bangunan. Tidak ada tiang. Yang namanya atap kalau tidak ada tiang pasti roboh. Tapi kenapa langit tidak ada tiang, tidak roboh? Siapa yang menahannya? Berarti di sana ada zat yang menahan langit sehingga dia tidak roboh. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melihat alam-alam sekitar kita ini bisa kita jadikan ilmu untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari ayat-ayat kauniyah. Ini yang pertama. Yang kedua, mengenal Allah itu dengan mempelajari ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'i itu artinya Al-Quran dan Sunnah. Makin orang itu mempelajari Al-Quran berarti makin banyak pengetahuan soal Tuhan. Makin dia banyak mempelajari hadis-hadis Rasul berarti makin banyak pengetahuan tentang Tuhan. Baru kemudian yang ketiga, cara mengenal Allah adalah kenali namanya dan kenali juga sifat-sifatnya. Inilah tiga perkara yang disebutkan para ulama cara mengenal Allah. Kenali Allah dari ayat-ayat kauni, ayat-ayat alam. Yang kedua, kenali Allah dari ayat-ayat syari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, kenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika antum mengenali tabiat saya, ini walillahi masalul a'la tentunya. Antum tidak kenal saya kecuali tahu namanya, akrab, dekat, tahu sifatnya, baru anda itu betul-betul mengenal saya. Maka kepada Allah pun kurang lebih, bahwa dengan mengenal nama dan sifat bagi Allah berarti semakin kenal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tujuannya? Apa tujuan kita ini mengenal Allah lewat ayat-ayat kauni, lewat ayat-ayat syar'i Quran dan Sunnah, dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya? Apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya tidak lain dan bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab percuma kalau seandainya kita ini mempelajari ayat-ayat kauniyah dan syar'i tapi kita tidak salat, kita tidak puasa, kita tidak haji, kita tidak sedekah, percuma saja. Jadi tujuan mengenal Allah itu supaya kita beribadah kepada Allah dan lebih khusyuk lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma'rifatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenal Nabi. Bagaimana caranya? Pertama, kenali sejarahnya. Antum belajar sejarah Nabi, mulai dari kelahirannya sampai hijrahnya sampai wafatnya, pelajari. Itu cara mengenal Nabi kita. Tanpa mengetahui sejarah selamanya kita tidak akan pernah mengenal siapa Nabi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Tetapi walaupun dia manusia seperti kita, dia juga Rasul yang berbeda dengan kita. Makanya dalam syahadat itu ada kalimat Abdullahi wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa selalu digandengkan kalimat Abdullah wa Rasul di sini? Kata ulama, adapun kalimat abdun, al-abdu fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Jadi sebut abdun fala yu'bad dan disebut rasul fala yukadzab. Karena rasul itu seorang hamba, jangan pernah disembah. Karena ada orang-orang yang menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam salawat-salawat tertentu itu kadang-kadang tentu salawat-salawat bikinan manusia lah ya.
sampai isinya itu meminta pertolongan kepada Rasul, meminta sesuatu kepada Rasul, meminta dihilangkan kesulitannya kepada Rasul. Ini semua khususiyah Allah, kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin meminta pertolongan kepada Rasul. Bukankah Rasul yang mengatakan kepada Muadz, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau minta langsung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa pula minta pertolongan kepada Rasul? Meminta supaya disingkapkan kesulitan-kesulitannya. Seperti yang sekarang terjadi, datang ke kuburan-kuburan Nabi yang ada di Madinah itu, terkadang mereka meminta-minta di situ. Imbasnya kemudian ke kuburan para wali pula di negeri kita itu. Maka mengenal Nabi SAW, yakini bahwa dia seorang hamba. Karena dia hamba, jangan disembah. Dudukkan kedudukan Rasul itu sebagaimana Allah mendudukannya. Tetapi walaupun dia hamba, wa rasulun fala yukadzab, dia seorang Rasul, jangan didustakan. Dia seorang Rasul, jangan pernah didustakan. Makanya ketika para ulama mensyarah kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa kata mereka? Mereka mengatakan tasdiquhu fima akhbar wa tuti'uhu fima amar wajtinab ma naha anhu wa jazar wa alla na'budallah illa bima syara'. Ingat ketika kita bicara soal dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti ada 4 kata yang harus dipahami. Pertama, benarkan semua yang dihabarkan Nabi. Kalau Nabi menghabarkan sesuatu kepada kita, benarkan. Baik kabar itu masuk di akal atau tidak, baik kabar itu diketahui hikmahnya atau tidak. Yang jelas kabar itu sahih, datang dari lisan Rasul, sami'na wa ata'na, jangan dibantah. Pamannya Rasul menceritakan tentang perkara gaib, benarkan saja. Nanti di akhir zaman akan ada Dajjal, akan ada Ya'juj dan Ma'juj, akan ada binatang melata dari perut bumi, akan ada matahari terbit dari barat, akan ada asap yang melekat di langit, macam-macam. Kan Rasul itu menjelaskan tentang perkara gaib di akhir zaman. Kalau orang tidak ada iman, disangka dongeng. Tapi kalau orang punya iman, itu bukan dongeng, memang akan terjadi dan pasti terjadi. Kenapa? Yang menghabarkan Nabi. Satu, benarkan apapun yang dihabarkan Nabi. Yang kedua, taati apapun yang diperintahkan Nabi. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apapun yang datang daripada Rasul, ambil. Artinya perintah apapun dari Nabi SAW, kerjakan. Jangan sampai datang perintah kemudian kita tidak mengerjakan perintah Nabi SAW. Karena ini bagian daripada ma'rifatun Nabi. Bagian daripada mengenal Nabi SAW adalah menjalankan perintah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wajtinab manahaan huwa jazar, hindari apapun yang dilarang dan yang disuruh dijauhi oleh Nabi SAW. Apapun. Cuma ada perbedaan ikhwan. Ketika kita menjalankan perintah dengan menjauhi larangan, kalau menjalankan perintah itu ada kalimat istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Orang tidak bisa salat berdiri, bisa duduk. Orang tidak bisa salat duduk berbaring. Artinya dalam perintah ini ada keringanan. Karena disesuaikan dengan kemampuan. Kenapa disesuaikan dengan kemampuan? Karena biasanya perintah itu ada gantinya kalau tidak ada dan tidak sanggup menjalankan yang diperintahkan. Seperti umpamanya orang tidak bisa wudu dengan air, ada gantinya tanah, tayamum dia. Ya. Tetapi berkaitan dengan larangan, tidak ada kaitan dengan istita'ah kemampuan. Sekali haram ya haram, harus ditinggalkan. Umpamanya orang minum khamar biasa 1 teko, ataupun biasa 2 botol aqua gitu ya, dia minum khamar. Kemudian datang hidayah, dia pengen tobat, sikit-sikit lah.
Biasa 2 botol dikurangi 1,5 botol. Besoknya lagi dikurangi 1 botol. Besoknya lagi setengah botol. Besoknya lagi 1 gelas. Besoknya lagi 1 tetes sendok. Baru ditinggalkan total. Bisa seperti ini? Oh, tidak bisa. Menjauhi larangan itu tidak ada kaitan dengan istita'ah, kemampuan. Kalau sudah haram, ya haram sampai kiamat. Kalau sudah dikatakan khamr haram, ya haram, ditinggalkan. Tidak bisa kemudian ditinggalkan nyicil kayak gitu, kayak orang kredit itu tidak bisa. Ya harus tinggalkan. Ya. Itulah bedanya perintah dengan larangan. Kalau perintah berkaitan dengan istita'ah, kemampuan. Kalau larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan, tinggalkan ya tinggalkan, selesai. Ya. Kemudian juga yang terakhir, yang keempat, wa alla na'budu illa bima syara'. Dan jangan sampai kemudian kita ini menyembah Allah kecuali apa yang disyariatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga bagian daripada apa? Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi. Lah, mengenal Nabi juga kita harus meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada manusia dan juga jinnya. Satu-satunya Nabi. Satu-satunya Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa manusia dan kepada bangsa jin itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya para nabi dan rasul tidak pernah diutus kepada bangsa jin. Mereka diutus kepada bangsa manusia saja. Tapi Nabi SAW tidak, diutus kepada 2 bangsa yang nyata dan yang gaib, manusia dan jinnya. Makanya dalam surah Al-Quran itu ada namanya suratul jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi ila akhir ayat. Kemudian juga ma'rifatun Nabi juga berkenaan dengan bahwa kita harus meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus itu sebagai penutup para nabi. Siapapun yang mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dustakan pengakuan nabinya. Tidak ada. Saya masih ingat dulu waktu berada di pulau. Ini pengalaman ya. Kebetulan saya diundang oleh salah satu organisasi untuk mendebat orang-orang Ahmadiyah di zaman itu ya. Saya masih baru lulus dari Gresik ya. Jadi di situ dihadirkan tokoh-tokoh Ahmadiyah dari Bogor. Kebetulan lawan debatnya kita-kita. Ada yang dari NU, ada yang dari Muhammadiyah ya, ada yang dari Persis gitu ya. Lah, kebetulan saya ikut hadir di situ dan ikut menjadi pembicara juga di situ. Lawannya LC Ahmadiyah, itu lulusan apa India, pengikut Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Lah, salah satu yang dipermasalahkan itu adalah kalimat wa khataman nabiyyin. Kalau kita mengartikan wa khataman nabiyyin itu apa? Penutup para nabi. Tapi orang-orang Ahmadiyah tidak mengartikan penutup. Mereka mengatakan khotam itu artinya stempel. Stempel. Antum kalau stempel itu dalam bahasa Arab namanya khotam. Jadi siapapun yang mendapatkan stempel itu bahwa dia bisa mengaku jadi nabi. Bukan Rasul sebagai penutup para nabi. Tapi Rasul itu sebagai stempel. Jadi kalau ada orang setelah Nabi dapat stempel kenabian, maka dia bisa jadi Nabi katanya. Itulah beda penafsiran kita dengan mereka. Dan tentunya penafsiran yang kita kemukakan kepada mereka waktu itu, hampir semua ulama tafsir mengatakan seperti itu. Khotam di situ artinya penutup. Dan itu dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudahku. Dan saya kebanyakan baca juga kitab-kitab mereka itu, ada sekitar 10 ke 15 gitu, kitab-kitab kecil itu. Ya isinya begitu. Ya, jadi isinya itu Jibril datang kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Kemudian nanti Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ngomong sesuatu, nanti ditulis di buku itu. Ya memang terang-terangan dia ngaku sebagai nabi.
Lah itulah kadang-kadang orang Arab mengatakan tulikulli saqitil laqitna. Setiap yang jatuh itu ada yang mungut. Sesesat apapun ajaran itu pasti ada pengikutnya, gitu maksudnya. Itulah di Indonesia itu. Orang aku nabi saja ada pengikutnya itu, baik pengikutnya di alam nyata atau di alam gaib ya, para netizen tuh. Ya. Ada saja pengikutnya tuh. Coba bayangkan. Ya. Berapa banyak di Indonesia ini ngaku nabi coba. Dulu ada namanya Ahmad Musaddiq. Ngaku nabi kan. Orang Jawa ya, Ahmad Musaddiq itu. Syahadatnya ya wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah, kan begitu. Itu syahadat pengikutnya tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ahmad Musaddiq Rasulullah. Tapi kemudian kan ditangkap dan diadili. Allah alam sudah tobat atau enggak? Ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Di Jawa Barat ada juga Cecep namanya. Aku nabi juga tuh, Nabi Cecep tuh. Wa asyhadu anna Cecep Rasulullah. Enggak pantas ya. Aku nabi si Cecep pula, coba bayangkan. Nah, itu juga masalah juga, coba bayangkan. Nah, maka ini yang seperti ini negeri kita ini tumbuh. Jangan yang ngaku nabi. Perempuan ngaku Imam Mahdi saja ada di negeri kita ini. Siapa? Lia Eden. Coba ajarannya juga nggak jelas kan. Ngaku Imam Mahdi juga. Ada dulu orang Aceh yang ngaku Imam Mahdi. Di bayatnya di Monas. Di bayat itu di rukun sana, rukun Ka'bah, di Monas pula gitu, berdemo ya. Jadi di negeri kita ini aneh-aneh, memang betul, subhanallah ya. Memang subur sekali ajaran-ajaran menyimpang itu. Termasuk juga mereka berani menentang ayat Al-Quran wa khataman nabiyyin, dan hadis Nabi SAW mengatakan la nabiyya ba'di. Makanya ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mentafsirkan kalimat wa khataman nabiyyin, dia mengatakan apa? Siapapun yang mengaku nabi setelah kenabian Rasulullah SAW dustakan kenabian. Karena mustahil. Makanya ketika para ulama membahas kenapa nabi itu tidak punya anak laki-laki yang hidup, semua mati. Qasim meninggal, Abdullah meninggal, kemudian Ibrahim meninggal, 3 putra Nabi meninggal. Apa masalahnya? Apa hikmahnya? Ulama mengatakan karena kebiasaan seorang Nabi kalau punya anak sampai dia dewasa umumnya akan jadi Nabi. Ibrahim punya anak Ishak jadi Nabi. Ishak punya anak Yakub jadi Nabi. Yakub punya anak Yusuf jadi Nabi. Umumnya kalau Nabi punya anak laki-laki kemudian besar, itu jadi Nabi nantinya. Ya, kemudian juga Nabi Daud punya Sulaiman, anak Sulaiman jadi Nabi pula Sulaiman. Ya. Kemudian Nabi Zakaria punya anak Yahya jadi Nabi. Makanya kenapa kemudian putra-putra Nabi SAW itu mati di waktu bayi? Karena ada 2 alasan. Sebab kalau dia hidup sampai dewasa dikhawatirkan jadi nabi, atau bisa saja kemudian umat Islam menjadi hulu ekstrim, bisa saja dituhankan. Ini anak nabi masalahnya. Hasan Hussein aja dituhankan, yang cucunya macam mana pula anaknya? Sama orang-orang Rafidhah, orang Syiah ya. Jadi cara mengenal Nabi SAW juga dengan cara memahami bahwa Nabi itu adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sepeninggalnya. Nabi ditutup dengan kerasulan dan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Inilah cara mengenal Nabi kita Muhammad SAW, ma'rifatun Nabi ya. Kemudian juga kita harus yakin bahwa Nabi ini itu sebagai rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi alam semesta. Dan rahmat alam semesta ini bukan hanya berlaku kepada orang yang beriman, kepada orang kafir pun berlaku. Jadi dengan diutusnya Rasul itu orang kafir diuntungkan. Apa maksudnya bahwa orang kafir juga mendapatkan rahmat dengan diutusnya Nabi itu? Para ulama mengatakan sejahat apapun orang kafir setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan diazab oleh Allah seperti azab yang pernah ditimpakan kepada umat-umat sebelum mereka. Lihat azabnya kaum Nuh, tidak disisakan satu pun mati kecuali yang
selamat di perahunya saja. Lihat kaum Ad juga sama, lihat kaum Tsamud juga sama, lihat kaum Syuaib juga sama. Tapi umat Rasul walaupun mereka kafir, mereka tidak diazab seperti azab yang pernah ditimpakan oleh umat sebelumnya. Dan itu bagian daripada rahmat yang diturunkan Allah dengan kelahiran ataupun dengan kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata mu'alif di sini, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam itu dengan dalil-dalilnya. Ini penting. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, saya sudah katakan di mukaddimah. Kalau seandainya kita tidak kenal dalil-dalil tentang Islam, kita ini hanya taklid saja. Salat taklid, puasa taklid, haji taklid, semua pakai taklid. Apa taklid? Mengikuti orang. Mengikuti orang dengan taklid buta, maka Islamnya tidak akan kokoh. Boleh jadi kalau seandainya ada orang-orang di luar daripada Islam kemudian mendebat dia, bisa saja jadi ragu-ragu tuh Islam tuh. Makanya penting belajar agama itu juga dengan dalil-dalilnya supaya kokoh agama kita ini. Yang menjadikan kokoh agama itu karena kita bisa berdalil. Mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya bingung lah kan gitu. Kamu melakukan ini mana dalilnya? Stres kalau nggak ada dalilnya. Tapi kalau kita punya dalil, kita bisa menolong agama Islam. Kita bisa memperjuangkan Islam. Kita bisa mengokohkan Islam dari musuh-musuhnya. Makanya antum sebagai thalabatul ilmi jangan hanya belajar, tapi juga hafalkan dalil. Pahami dalil, kuatkan dalil sehingga kita bisa mendakwahkan Islam, membela Islam dan juga membela syariat Islam yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengenal Islam ini maksudnya satu, kenali bahwa Islam ini agama yang penuh dengan rahmat. Jadi tidak benar orang-orang yang menuduh bahwa Islam itu agama teroris, agama radikalis, agama sadis. Tidak ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Adapun oknumnya, ya jangankan Islam, yang teroris dari luar Islam pun banyak kan gitu. Yang Nasrani pun ada yang jadi teroris kok. Bahkan yang jelas-jelas di luar daripada agama samawi pun banyak yang jadi teroris. Itu kan oknum. Karena agamanya sendiri tidak pernah mengajarkan terorisme. Makanya ini yang pertama, bahwa yakini bahwa agama yang kita anut ini adalah agama yang penuh dengan rahmat. Yang kedua, agama yang kita anut dan kita yakini ini membawa kemudahan. Ingat, Islam itu agama mudah. Saya pernah dakwah ke Anambas. Di Anambas itu di Terempak, di paling pojok pulau itu ada Masjid Kuning. Rupanya kata kawan-kawan di sana itu masjidnya para mu'alaf, Ustaz. Jadi orang-orang Cina pulau yang nikah dengan orang Melayu Islam akhirnya jadi mu'alaf. Ya ada juga yang memang pingin pindah ke Islam. Jadi kebetulan saya ada jadwal di Masjid Kuning itu untuk mereka. Jadi setelah selesai ngaji tanya jawab, saya duduk bincang-bincang dengan mereka itu. Adalah satu mu'alaf itu cerita, Ustaz, sebenarnya kawan-kawan saya banyak yang masuk Islam. Lah kenapa kau tidak ajak? Begini Ustaz, mereka tak mau masuk Islam itu takut disunat katanya. Itu alasannya. Takut disunat karena sebagian mereka sudah tua. Ada yang 50, 60, jadi takut disunat. Jadi saya bilang sama dia, nggak usah disunat, datang aja ke sini kita syahadat. Tapi ustaz-ustaz di sini ngomong begitu, disunat dulu baru masuk Islam katanya. Jadi nggak mau masuk Islam karena syaratnya disunat dulu. Ini kan mempersulit Islam namanya. Ajak dulu masuk Islam, ajarkan syariat Islam. Nanti lama-lama dapat hidayah makin dalam ke Islam itu pasti pengen disunat dia. Ini syarat masuk Islam disunat dulu. Orang tahu takut sunat, dia tak mau jadi masuk Islam dia jadinya. Harusnya jangan begitu, masukkan dulu ke Islam, dia beda syahadat, nanti kita ajari, kita kasih tahu sampai dia sadar. Ini kalau dakwah seperti ini kan jadi berat jadinya. Orang mau masuk Islam jadi takut dengan pisau kan. Padahal sebenarnya sunat ya, tapi waktu itu udah lama juga sih, 20 tahunan yang silam ya, awal-awal saya ke Batam tuh dakwah ke sana itu.
Mungkin alat-alatnya belum secanggih sekarang ya. Ya kalau sunatnya orang tua mungkin pakai kampak ya. Takut. Enggak lah, sudah ada laser, sudah ada apa kan, udah enak sebenarnya. Intinya bahwa yakini bahwa agama Islam pembawa rahmat dan agama Islam itu juga ajarannya mudah gitu ya. Enggak ada yang sulit. Yang sulit itu yang memperberat diri sebenarnya. Kalau ikut aturan Islam itu mudah. Dan Islam itu agama sempurna. Ini yang paling penting. Yakini Islam itu agama sempurna dan paripurna, tidak berhajat kepada penambahan dan tidak berhajat kepada pengurangan. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan agamaku, maksudnya hari ini hari Arafah, hari Jumat ya, di Arafah aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku redha Islam sebagai agama kalian. Maka jangan mencoba menambah yang sudah ada, dan jangan pula mengurangi yang sudah ada. Sesuatu yang sempurna kalau seandainya ditambah maka tidak akan sempurna. Contoh nih ya, ini air nih, ini kalau dikasih air penuh berarti ini botol ini sempurna airnya, karena airnya sampai di sini. Kemudian kita ambil air, tuangkan lagi supaya penuh. Kira-kira masuk nggak? Nggak, ngeluber kemana-mana. Nggak akan menyempurnakan yang sudah ada. Itulah tambahan-tambahan itu tidak akan masuk. Dia akan meluber kemana-mana. Makin tidak sempurna lagi. Itu analogi saja. Tapi yang jelas bahwa karena orang yang menganggap Islam belum sempurna itu sama dengan satu, menuduh Nabi SAW berkhianat. Kenapa berkhianat? Berarti ada yang dikorupsi itu ayatnya tuh. Ini bagus ayatnya, saya nggak sampaikan, katanya. Saya amalkan sendiri saja. Mungkin Nabi korupsi ayat? Gak mungkin lah Nabi korupsi ayat. Semua sudah disampaikan. Kata Abi Dzar, tidak ada satupun burung yang mengepak ke langit kecuali sudah dijelaskan ilmunya. Tidak ada perkara yang mendekatkan diri ke surga kecuali sudah dijelaskan ilmunya. Tidak ada yang menjauhkan diri dari neraka kecuali sudah dijelaskan ilmunya. Artinya semua sudah terang benderang Islam itu. Malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang berpaling kecuali akan disesatkannya. La yazigu anha illa halik. Jadi sama saja kemudian menuduh Nabi SAW mengkhianati risalahnya, dan mustahil Rasul itu mengkhianati risalahnya ya. Wallahu alam, ini saja saya kira, sedikit-sedikit saja tapi berjalan pelan-pelan, karena kalau kita panjang-panjang nanti antum juga malas ngapal juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.